Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuasari, NIM 219-14062, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi proposal saya, di mana yang berjudul meningkatkan sikap tanggung jawab terhadap anak melalui metode proyek. Pertama, bab 1, di mana isi-isinya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir definisi istilah. Yang pertama, latar belakang. Perlu kita ketahui, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang memiliki peran penting untuk mengembangkan kepribadian anak dan sebagai dasar bagi pencapaian keberhasilan pendidikan yang lebih tinggi. Penelitian ini dilakukan karena perlunya perbaikan dari proses pembelajaran. Perbaikan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sikap tanggung jawab anak yang belum terlihat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Nah, yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan sikap tanggung jawab terhadap anak melalui metode proyek. Yang kedua, apakah metode proyek dapat meningkatkan tanggung jawab pada anak? Yang ketiga, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu saya ingin melihat bagaimana seorang guru dapat meningkatkan sikap tanggung jawab terhadap anak melalui metode proyek. Yang keempat, manfaat penelitian. Secara teoritis, peneliti diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi pada peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan tanggung jawab anak usia dini, memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan anak usia dini. Kedua, secara praktis, bagi guru dapat menambah pengetahuan dalam menggunakan metode dan alat pembelajaran yang dapat meningkatkan sikap tanggung jawab anak. Yang terakhir, definisi istilah. Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah agar tidak terjadi penafsiran yang salah, maka penulis memberikan penjelasan. Yang pertama, tanggung jawab. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung segala sesuatu dan menanggung akibatnya. Kedua, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajarannya yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, bab 2, tujuan pustaka, di mana terdapat isi-isi yaitu hakikat sikap tanggung jawab, karakteristik anak usia dini, hakikat metode proyek, hipotesis tindakan, dan yang terakhir kerangka pikir. Yang pertama, hakikat sikap tanggung jawab. Sikap adalah penguatan positif maupun penguatan negatif yang diberikan pada diri seseorang yang kemudian memberikan kecenderungan untuk mendekati atau menjauhi terhadap apa yang diinginkan seseorang tersebut. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Allah yang Maha Esa. Sikap tanggung jawab anak meliputi anak dapat menghargai waktu, anak mengerjakan tugas yang telah diberikan kepadanya, menjaga barang-barang miliknya sendiri, dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Anak dapat berlatih tanggung jawab dengan cara memberikan suatu tugas di mana anak diharuskan untuk bertanggung jawab dengan tugas tersebut. Selain itu, pendidik dan orang tua harus percaya bahwa anak dapat bertanggung jawab akan tugasnya. Pendidik dan orang tua hanya perlu memberikan motivasi, membimbing, dan memberikan pujian untuk anak. Yang ketiga, cara menanamkan sikap tanggung jawab pada anak. Nah, orang tua bisa membina anak-anak di segala usia untuk memikat tanggung. Yang kedua,
Karakteristik anak usia dini. Yang pertama, anak bersifat egosentris, di mana pada masa ini anak cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu. Rasa keingintahuannya sangat bervariasi tergantung dengan apa yang menarik perhatiannya. Yang ketiga, anak bersifat unik. Anak merupakan individu yang unik di mana masing-masing memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Ketiga, hakikat metode proyek. Yang pertama, pengertian metode proyek. Metode proyek merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang menghadapkan anak pada persoalan sehari-hari yang ada dan harus dipecahkan baik secara individu maupun berkelompok. Kemudian yang keempat, yang kelima, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah metode proyek dapat meningkatkan sikap tanggung jawab anak. Dan yang terakhir, kerangka pikir. Metode proyek memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab dengan proyek yang dilakukan dan guru sebagai fasilitator. Metode proyek juga memiliki tahapan pembelajaran tersendiri sehingga proses pembelajaran akan lebih terperinci. Baik, yang ketiga, bab 3, yaitu metode penelitian, di mana terdapat isi yang pertama jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Yang pertama jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas atau sering disebut PTK. Merupakan bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh pendidik sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan sebagainya. Kedua, subjek penelitian adalah orang yang diwawancarai. Yang pertama ada siswa, guru, dan terutama kepala sekolah untuk mengetahui sikap tanggung jawab terhadap anak melalui metode proyek. Yang ketiga, lokasi penelitian, di mana tempat dilaksanakan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu TK Tunas Mekarti, Kota Kendari, sedangkan waktu peneliti dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2021 pada tanggal 9 Oktober sampai 24 Oktober 2021. Peneliti dilakukan di kelompok BTK, di kelompok B, TK Tunas Mekarti, Kecamatan Wawua. Keempat, teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang dilakukan peneliti, observasi, wawancara. Yang pertama, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kedua, wawancara. Peneliti mewawancarai pada setiap subjek-subjek tersebut, yaitu siswa, guru, maupun kepala sekolah. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap subjek penelitian untuk melihat perkembangan sikap tanggung jawab anak pada TK Tunas Mekarti, Kecamatan Wawua. Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari setiap pelaksanaan siklus dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik presentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Baik, itu saja penjelasan dari isi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.